Merajut Tauhid di Kain Tradisi, Mencari Titik Temu Islam dan Dayango, oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Di tanah Gorontalo yang ditimang angin laut dan dirawat kabut gunung, sejarah spiritualitas tak pernah berjalan tunggal. Sebelum ayat suci dibaca dengan tartil dan masjid-masjid berdiri megah di tengah kampung, telah lama roh-roh penjaga alam dipanggil dengan mantra dan sesaji. Tradisi Dayango adalah nyanyian lama dari zaman ketika manusia belum mengenal mushaf, tapi sudah mengenal kesucian hutan, sungai, dan samudra. Namun, waktu bergerak, dan bersama datangnya Islam pada awal abad ke-16, ruh baru mengisi batin masyarakat. Tauhid datang membawa cahaya yang murni, menantang segala bentuk penyekutuan terhadap Sang Maha Esa. Sejak saat itu, dua sungai kepercayaan ini mengalir sejajar, kadang bersisian dalam damai, kadang berbenturan dalam sunyi. Tapi hari ini, kita tak sedang mencari mana yang kalah dan mana yang menang. Kita sedang mencari jembatan. Titik temu. Sebentuk harmoni yang mungkin tak sempurna, tapi indah untuk dikenang dan dilanjutkan. Spiritualitas Dayango dan Tauhid Islam. Dua nada, satu lagu. Tradisi Dayango lahir dari kecintaan yang dalam terhadap alam. Dalam setiap gerakannya, mopoa yang disusun di tikar, mohilihu yang dihanyutkan di sungai, hingga wumbungo yang dilantunkan dalam bahasa ibu, terdapat kesadaran spiritual bahwa manusia hanyalah tamu di bumi ini. Bahwa alam punya penguasa, dan bahwa hidup tak bisa berdiri sendiri tanpa restu langit dan seizin bumi. Namun, waktu bergerak, dan bersama datangnya Islam pada awal abad ke-16, ruh baru mengisi batin masyarakat. Tauhid datang membawa cahaya yang murni, menantang segala bentuk penyekutuan terhadap Sang Maha Esa. Sejak saat itu, dua sungai kepercayaan ini mengalir sejajar, kadang bersisian dalam damai, kadang berbenturan dalam sunyi. Tapi hari ini, kita tak sedang mencari mana yang kalah dan mana yang menang. Kita sedang mencari jembatan. Titik temu. Sebentuk harmoni yang mungkin tak sempurna, tapi indah untuk dikenang dan dilanjutkan. Spiritualitas Dayango dan Tauhid Islam. Dua nada, satu lagu. Tradisi Dayango lahir dari kecintaan yang dalam terhadap alam. Dalam setiap gerakannya, mopoa yang disusun di tikar, mohilihu yang dihanyutkan di sungai, hingga wumbungo yang dilantunkan dalam bahasa ibu, terdapat kesadaran spiritual bahwa manusia hanyalah tamu di bumi ini, bahwa alam punya penguasa, dan bahwa hidup tak bisa berdiri sendiri tanpa restu langit dan seizin bumi. Sementara Islam datang membawa pesan tauhid yang luhur, bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut disembah, dan bahwa tak ada perantara antara manusia dan Tuhannya, kecuali doa dan keikhlasan. Tapi benarkah Islam harus memutus seluruh akar spiritualitas lokal, atau justru menumbuhkannya dengan cahaya wahyu? Disinilah titik temu dapat dijahit. Nilai-nilai luhur Dayango, penghormatan terhadap alam, kesadaran akan akibat dosa, pentingnya tobat kolektif, dan syukur atas rezeki, semuanya sejalan dengan ruh Islam. Bukan nilai itu yang mesti ditolak, tetapi bentuknya yang harus dibimbing. Dayango bisa tetap hidup bukan sebagai jalan menuju jin dan penguasa gunung, tapi sebagai simbol budaya yang diarahkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Ta'ala. Bahasa ibu dan dakwah hati. Satu hal yang membuat Dayango bertahan adalah bahasa, bukan hanya bahasa lisan, tetapi bahasa rasa. Doa-doa dalam ritual Dayango diucapkan dalam bahasa Gorontalo yang syarat makna, mengalir dari dada ke lidah tanpa keraguan. Inilah kekuatan budaya. Ia merasuk tanpa perlu dicerna oleh nalar rumit. Islam pun bisa masuk ke ruang batin ini asal ia disampaikan dengan bahasa yang sama, bukan hanya bahasa daerah, tetapi bahasa jiwa. Dakwah tak selalu harus datang dengan dalil dan hukum. Kadang cukup dengan sapaan yang membumi, zikir yang diiringi irama adat, dan doa yang tak memaksa, tapi memeluk. Mengajarkan Islam kepada para pelaku Dayango bukan soal melarang, tapi menuntun. Gantilah sesaji dengan sedekah, gantilah mohilihu dengan doa tolak bala, gantilah wumbungo dengan syair-syair zikir dalam bahasa Gorontalo. Biarkan budaya tetap menjadi tubuh, tapi biarkan tauhid menjadi ruhnya. Dayango, bukan ancaman, tapi jejak. Jika hari ini masih ada orang yang takut Dayango akan mengaburkan akidah, barangkali ia lupa bahwa sejarah Islam di Nusantara adalah sejarah akulturasi, bukan penyerbuan. Wali Songo tidak membakar gamelan dan wayang, tapi meniupkan ruh Islam ke dalamnya.
Maka apa bedanya dengan Dayango? Tradisi ini adalah jejak spiritual masa lalu. Ia bukan agama, tetapi ekspresi budaya yang membutuhkan bimbingan bukan pemutusan. Ia seperti kain tua warisan nenek, yang mungkin sobek dan kotor, tapi jika dicuci dan dijahit dengan sabar, bisa menjadi bendera baru yang mengibarkan nilai Islam yang santun dan membumi. Jalan sunyi, tapi mulia. Menyatukan Dayango dan Islam bukan pekerjaan gampang. Ia bukan jalan pintas, tapi jalan sunyi. Perlu kesabaran para ulama, kebijaksanaan para wumbua, dan keterbukaan para pemuda. Tapi bila jalan ini ditempuh, kita tak hanya menyelamatkan warisan budaya, kita juga memperkaya Islam dengan wajah yang lebih ramah, lebih Nusantara, dan lebih Gorontalo. Sebab pada akhirnya, Allah tidak menciptakan satu umat dalam satu warna. Ia menciptakan beragam bangsa dan tradisi agar saling mengenal, bukan saling menghakimi. Dan Dayango, bila diarahkan dengan kasih dan cahaya wahyu, bisa menjadi kisah cinta antara manusia, alam, dan Tuhan yang ditulis dalam aksara lokal, tapi dibaca oleh semesta.